Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Safitri dengan NPM 23412047 kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ruang lingkupnya mencakup 3 aspek utama, yaitu pertama ada keputusan investasi. Nah, keputusan ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk berbagai aset dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, di keputusan investasi ini juga ada investasi jangka panjang, yaitu capital budgeting. Contohnya pada investasi jangka panjang ini adalah pembelian mesin, bangunan, atau investasi dalam proyek besar. Kemudian ada investasi jangka pendek, berhubungan dengan pengelolaan aktiva lancar seperti persediaan, piutang, dan juga kas. Kemudian beralih ke tujuan. Memastikan investasi memberikan nilai tambah maksimal bagi perusahaan. Kedua ada keputusan pendanaan. Nah, keputusan ini berhubungan dengan cara memperoleh dana yang diperlukan untuk mendukung operasi dan investasi perusahaan. Nah, pada keputusan pendanaan ini juga ada sumber pendanaan internal, yaitu menggunakan laba ditahan atau arus kas dari operasi. Terus juga ada sumber pendanaan eksternal, yaitu melalui penerbitan saham, obligasi, atau pinjaman dari bank. Selanjutnya ada tujuan memilih kombinasi sumber dana yang paling optimal, yaitu struktur modal yang tepat dengan memperhatikan biaya dan juga risiko. Selanjutnya ada keputusan dividen. Nah, keputusan ini berkaitan dengan kebijakan distribusi keuntungan kepada pemegang saham. Nah, pada keputusan dividen ini juga ada pembayaran dividen, yaitu menentukan seberapa besar laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Ada juga laba ditahan, yaitu menentukan seberapa besar laba yang disimpan untuk reinvestasi guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, tujuannya itu menyeimbangkan antara kepuasan investor dan kebutuhan dana internal perusahaan. Beralih ke hubungan ketiga keputusan. Ketiga aspek di atas saling berkaitan. Misalnya, keputusan investasi mempengaruhi kebutuhan pendanaan, kemudian keputusan pendanaan mempengaruhi jumlah laba bersih yang dapat dibagikan sebagai dividen. Nah, ada juga tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengelola arus kas masuk dan keluar, mengontrol dan mengevaluasi efisiennya penggunaan data, dan juga memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup tanpa kehilangan. Kemudian yang terakhir ada memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup tanpa kehilangan profitabilitasnya. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi, ruang lingkup manajemen keuangan membantu perusahaan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kesejahteraan maksimal kepada pemegang saham. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis. Jadi itu saja penjelasan saya dengan materi ruang lingkup manajemen keuangan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.